Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jan Rahmat. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia ya, atau dari Haisa Cyber University. Dan ini saya lagi mau ngerjain tugas mata kuliah algoritma pemrograman. Untuk dosen pengajarnya ini saya sama Pak Yunan ya. Pak Yunan Pauji Wijaya Yaskom MMSI. Jadi saya ada tugas untuk materi yang ke-6 ini mengenai looping ya, atau sebetulnya ini mengenai nested looping. Jadi ada loop di dalam loop gitu ya. Nah, ini tugasnya adalah disuruh untuk membuat output seperti ini. Oke, menggunakan looping. Kemudian yang kedua seperti ini bentuknya. Kan saya coba kerjakan. Di sini saya akan menggunakan softwarenya Dev C++. Kalau teman-teman yang tidak ada bisa gunakan cpp.sa ya. Ini langsung online aja, tinggal buka browser pakai cpp.sa. Nah, saya akan menggunakan Dev C++. Ini untuk langkah awal seperti biasa kita harus input dulu file header ya. Include IO ya, IO ini input dan output ya, stream. Oke. Kemudian saya tambahkan using name space std. Oke. Jadi nanti supaya pas kita mau perintahin input atau output kita nggak usah nambahin std lagi gitu di perintahnya. Oke, terus int main ya. Ini untuk fungsi utamanya. Nah, oke. Nah, jadi di tugasnya kita coba analisa dulu. Tugasnya ini kan ada baris, ada kolomnya ke pinggir. Dimana barisnya ini ada 5 baris. Kalau untuk jumlah kolomnya ini beda-beda ya. Ada yang kolomnya cuma 1, ini ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Dan tiap kolom ini si nilainya beda-beda. Nah, paling kita coba bikin dulu barisnya. Untuk looping yang akan saya gunakan ada looping for ya, kita gunakan for. Nah, saya coba bikin dulu variabel int baris ya, variabel baris. Oke, for baris sama dengan 1. Jadi di awal kita deklarasikan dulu bahwa si baris ini nilai awalnya adalah 1. Kemudian baris lebih kecil sama dengan, nah, loopingnya kita atur 5 ya, karena sesuai dengan jumlah barisnya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, makanya di loopingnya saya atur 5 juga. Kemudian baru bikin increment baris plus ya, penambahan. Nah, barisnya awalnya 1, loopingnya berjalan ketika barisnya masih di bawah 5 gitu ya, masih di bawah atau sama dengan 5. Nah, tapi setiap barisnya ini akan terus bertambah nanti. Oke, saya coba print dulu aja, bebas ya, pakai shout. Misalkan print dulu, pin apa ya, pin 1 misalkan, kayak gitu aja dulu ya, untuk mencoba gitu ya. Kita akan coba, karena kita akan coba bikin codingnya step by step nih. Step pertama saya mau coba bikin baris dulu aja ke 5 ke bawah, bisa nggak ya? Coba outputnya execute, compile, run. Nah, ini udah bisa. Nah, ini jadinya kolom ya. Ini kenapa nggak jadi baris ke bawah satu-satu, harusnya kan satu-satu ke bawah ya. Ini dikarenakan karena kita kurang menambahkan n ya, ataupun enter gitu ya. Saya biasanya gunakan indl ya untuk enter ke bawah. Oke, F11. Nah, sekarang sudah punya nih 5 baris ya, walaupun cuma angka 1, tapi kita sudah berhasil bikin baris 5 ke bawah ya. Sekarang gimana caranya kita bikin kolom? Berarti kita harus bikin variabel baru namanya kolom. Oke. Nah, kita masukkan pengulangan baru ya untuk kolom ini di dalam baris ya. Jadi kita bikin lagi for kolom sama dengan 1,
gitu aja dulu ya. Kemudian kolom, misalkan lebih besar sama dengan kalau kolom 5 misalkan gitu aja dulu, samain aja dulu ya. Kemudian kolom plus plus. Oke, nah kita coba si out nih, si ini aja ya yang kita masukkan, ininya aja. Nah kenapa yang ini nggak kita masukkan yang ini, karena ini kan program buat enter untuk si baris ya, jadi ini nggak ada hubungannya sama ini, nggak kita masukkan ke sini. Oke, kita coba, saya coba save dulu, coba kita run lagi si ininya, outputnya ya. Nah sekarang saya udah bisa bikin 5 baris ya, cuman masalahnya di sini kesininya sama semua nih, si kolomnya sama semua. Karena kalau untuk output tugas itu si kolomnya harus beda-beda ya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada 4, ada yang 4 jumlah kolom ini. Jadi kita akan sesuaikan. Nah cara sesuaikannya, kita sesuaikan aja dengan jumlah baris sebetulnya. Bisa kita sesuaikan dengan jumlah baris ya. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi kita bikin variabel baru ya, int jumlah kolom, atau pakai ini aja. Nah pakai kolom ya, pakai underscore ya, jumlah kolom, karena nggak bisa pakai spasi. Jumlah kolom, jadi kita gantiin angka 5-nya ini menjadi jumlah kolom ya. Oke, nah kita set dulu di awal jumlah kolomnya sama dengan 5 gitu kan. Nah karena si jumlah kolom ini kan harus kita bikin plus plus sih sebetulnya ya di awal. Sorry, jumlah kolomnya kita harus bikin 1. Oke, nah baru kita plus plus. Nah untuk plus plus plusnya itu bisa ditambahkan di sini. Oke, jumlah kolom plus plus. Nah gitu. Oke, kita coba. Nah sekarang kita udah berhasil nih bikin 1 udah sesuai ya. Yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5 kan udah sesuai. Tinggal yang perlu kita atur lagi adalah gimana caranya supaya nilainya awalnya 55, 44, 33, 22, 11 kayak gitu. Nah ini berarti saya coba bikin variabel baru aja. Kita tambahkan di sini aja, bisa nilai sama dengan 1 misalkan untuk nilai awalnya. Sebetulnya untuk nilai awal harusnya 5 ya. Berarti nilai awalnya di sini 5. Oke. Kita bisa ganti si coding yang ini menjadi nilai sekarang. Karena ada spasinya ya. Ini tuh ada spasinya sebetulnya. Nah, di antara ini ada spasi tuh. Jadi kita tambahkan spasi sekaligus aja ya. Kita tambahkan spasinya. Kayak gini. Nah sekarang kalau misalkan kita pasangkan kayak gini, ini kemungkinan si nilainya nanti akan kayak gini sih. Sebentar saya coba dulu ya. Nah nilainya akan 5555 kayak gini. Sementara kita pengen baris pertama 5, yang kedua 4, yang ketiga 3 gitu kan, yang kedua yang terakhir 1. Kita bisa bikin si nilainya di sini aja, nilai min. Oke, biar dia berkurang gitu setiap kali bikin baris yang baru. 11 kita coba. Nah nih udah berhasil outputnya 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1 ya. Ini udah sesuai dengan yang ditugaskan. Coba kita lihat tugas 1 ya, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Oke, udah sesuai. Coba lagi. Nah kalau misalkan mau tambahin input gitu ya, kalau mau tambahin input berarti kan kita harus nentuin apa jumlah baris sama jumlah kolomnya ya. Berarti ya kita bisa bikin lagi tapi masalahnya untuk jumlah kolom ini kan awalnya sih, dari awalnya dia mau berapa gitu kan. Nah
ya kita bisa aja sih bikin jumlah kolom dan jumlah baris ya. Itu jumlah baris yang ini nih, yang jumlah kolom yang ini, jumlah baris yang ini kita berdasarkan ini sekarang jumlah barisnya, jumlah baris kayak gini. Walaupun sebenarnya kita harus input juga nilainya sih kalau mau sekalian semuanya gitu ya. Nilainya yang di sini awalnya mau nilai berapa harus kita input juga kan sebenarnya. Kalau kita mau tambahkan mau nambahin dulu gitu, kayak masukkan deret atau masukkan baris gitu kan, seperti itu. Nah, kita coba dulu yang masukkan barisnya. Misalkan cout. Ini kalau mau nambahin ya, nambahin baris. Misalkan masukkan baris gitu. Kemudian pakai cin ya, cin untuk input jumlah baris ya, jumlah barisnya berdasarkan inputan gitu. Terus jumlah kolomnya juga cout, masukkan kolom, cin jumlah kolom, misalkan kayak gini ya. Coba F11. Nah ini ada yang salah, oh ini kurang titik koma. F11. Nah kita masukkan dulu barisnya tadi ke bawah ada 5 ya, kemudian enter, masukkan kolom, kolomnya ke bawah ke pinggir ada berapa, ada 5 juga ya, ada 5. Kita coba dulu 5 inputnya. Oh salah, ntar ininya 11. Kita masukkan dulu barisnya tadi ada 5. Nah kalau kolomnya tadi diawali dari angka 1 ya, jadi kolomnya 1 karena nanti kan dari programnya nambah-nambah gitu. Nah kayak gini. Kalau mau tambahin coding input output gitu kan ya. Nah kalau misalkan mau yang nilainya nih sekalian dimasukin input juga sebetulnya bisa ya, nilainya. Jadi nilainya kita tentuin lagi cout gitu kan, masukkan nilai yang di print ya, terus cin nilai, coba F11. Ini masih salah, oh sorry, cinnya salah. Nah harusnya gitu, F11. Nah barisnya tadi berapa, 5, kolomnya dimulai dari 1 ya, kemudian nilainya dari 5, dimulai dari 5. Oke. Nah kayak gitu kalau mau ditambahin ini. Oke, kemudian tugas selanjutnya yang ini ya, yang gimana caranya kita bikin jumlah deretnya nih, dari mulai 5, 3 dari awalnya kan 5 ya, kemudian 4, akhirnya 3, 2, 1 dan sebagainya. Jadi ini kebalikan dari ini sih, kita bisa bikin seperti ini. Jumlah kolom, nah di sini jumlah kolomnya kan plus plus ya, kita bisa bikin jumlah kolomnya minus minus. Oke. Kemudian nilai ini kan nentuin itu ya, nentuin berapa. Nah yang nilai ini kita bisa simpan di sini, kita simpan di sini tuh sekarang ya, kayak gini. Kita coba 11. Tadi tuh yang dibutuhin apa, oke, barisnya 5, kolomnya 5, yang ke bawahnya dimulai dari angka 5, berarti 5 semua ya harusnya. Barisnya 5, oke, kolomnya juga 5, nilainya diawali dari 5. Nah ini masalahnya adalah si nilainya yang ini udah bener nih, yang ini udah benar, tapi yang ke bawahnya ini udah mulai salah perhitungannya. Nah ini untuk handle si problem ini kita bisa tambahkan nah kita bisa coba tambahkan si nilai. Nah si nilai ini, si nilainya
kita samakan aja sebentar. Si nilainya sama dengan, kita sesuaikan dengan jumlah kolom aja ya, cuma jumlah kolom, karena kolom itu kan berubah ya. Coba kayak gini ya, bisa nggak? Barisnya ada 5, kolomnya dimulai dari 5, nilainya 5. Nah, berhasil. Udah ya, udah berhasil. Nih, gimana kalau misalkan saya nggak butuh ini ya, nggak butuh input gitu ya? Ya ini tinggal dihapus saja sih, tinggal dihapus saja inputnya. Ya kita tentuin dulu dari awal, dari soal sini. Atau kita bisa langsung aja set di sini nih. Jumlah ininya nilai sama dengan awalnya 5, jumlah baris dan jumlah kolom juga sama dengan 5. Kalau misalkan mau bikin coding tapi saya nggak mau pakai inputan gitu, misalkan kayak gitu, bisa sih kayak gini aja. Kosong, sebentar, nilainya kosong ya, berarti ini harus diatur sih. Saya coba atur aja. Nah, simpan di sini aja, misalkan jumlah baris sama dengan 5 gitu kan, jumlah kolom sama dengan 5, kemudian untuk nilainya juga sama dengan 5. Nah, kodenya bisa gini sih, coba F11. Nah, saya berhasil namanya kayak gitu. Oke, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada coding yang lebih sederhana lagi yang selain ini, ya bisa share di komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.